Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi. Pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal atau pengukuran yang hanya dilakukan satu kali kadangkala tidak cukup teliti. Kita perlu melakukan pengukuran berulang. Apa itu pengukuran tunggal dan apa itu pengukuran berulang? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mari kita bahas pengukuran tunggal. Setiap proses pengukuran selalu disertai nilai ketidakpastiannya. Rumusnya adalah L sama dengan X plus minus delta X, di mana L adalah nilai panjang pengukuran. X adalah nilai hasil pengukuran. Dan delta X adalah ketidakpastian. Pada video sebelumnya, kita telah berlatih mengukur panjang suatu benda dengan mistar ukur, jangka sorong, dan micrometer scope. Kita tahu bahwa mistar ukur memiliki ketidakpastian 0,05 cm. Jangka sorong memiliki nilai ketidakpastian 0,0025 cm. Dan micrometer scope memiliki nilai ketidakpastian 0,005 mm. Sebagai contoh, hasil pengukuran suatu benda dengan mistar ukur adalah 3,70 cm. Maka nilai panjang pengukuran adalah 3,70 cm plus minus 0,05 cm. Hasil pengukuran suatu benda dengan jangka sorong adalah 2,3600 cm. Maka nilai panjang pengukuran adalah 2,3600 cm plus minus 0,0025 cm. Hasil pengukuran suatu benda dengan micrometer scope adalah 5,450 mm. Maka nilai panjang pengukuran adalah 5,450 mm plus minus 0,005 mm. Ya, itu tadi pengukuran tunggal. Selanjutnya kita bahas pengukuran berulang. Jika pada pengukuran tunggal, rumusnya adalah L sama dengan X plus minus delta X, maka pada pengukuran berulang, rumusnya X sama dengan X rata-rata plus minus SX, di mana X adalah nilai panjang pengukuran, X rata-rata adalah rata-rata hasil pengukuran, dan SX adalah simpangan baku. X rata-rata rumusnya adalah sigma XI dibagi N, atau sama dengan penjumlahan semua nilai hasil pengukuran
yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga X ke N, kemudian dibagi N. Sementara Sx rumusnya adalah akar dari sigma Xi dikurangi X rata-rata yang dikuadratkan, kemudian dibagi N dikurangi 1. Contoh soal. Berikut merupakan hasil pengukuran berulang dari sebuah buku. Pada pengukuran pertama, diperoleh panjang 15,4 cm. Pada pengukuran kedua, diperoleh panjang 15,5 cm. Pada pengukuran ketiga, diperoleh panjang 15,5 cm. Pada pengukuran keempat, diperoleh panjang 15,6 cm. Dan pada pengukuran kelima, diperoleh panjang 15,5 cm. Dari data ini, tentukan nilai panjang buku dengan menggunakan hasil pengukuran berulang. Jawab. Pengukuran berulang rumusnya X sama dengan X rata-rata plus minus Sx. Selanjutnya kita cari nilai X rata-rata dan nilai Sx. X rata-rata sama dengan sigma Xi dibagi N, sama dengan 15,4 ditambah 15,5 ditambah 15,5 ditambah 15,6 ditambah 15,5 dibagi 5, sama dengan 77,5 dibagi 5, sama dengan 15,50 cm. Selanjutnya kita cari nilai Sx. Sx sama dengan akar dari sigma Xi dikurangi X rata-rata yang dikuadratkan, kemudian dibagi N dikurangi 1. Kita tahu bahwa nilai X rata-rata dari hasil pengukuran berulang ini adalah 15,50 cm. Maka nilai Sx sama dengan akar 15,4 dikurangi 15,5 dikuadratkan ditambah 15,5 dikurangi 15,5 dikuadratkan ditambah 15,5 dikurangi 15,5 dikuadratkan ditambah 15,6 dikurangi 15,5 dikuadratkan ditambah 15,5 dikurangi 15,5 dikuadratkan dibagi 5 dikurangi 1, sama dengan akar dari negatif 0,1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat ditambah 0 kuadrat dibagi 4, sama dengan akar dari 0,01 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,01 ditambah 0 dibagi 4, sama dengan akar dari 0,02 dibagi 4,
sama dengan akar dari 0,005 sama dengan 0,07. Sehingga nilai Sx adalah 0,07. Setelah kita mengetahui nilai X rata-rata dan nilai Sx, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. X sama dengan X rata-rata plus minus Sx. X sama dengan 15,50 cm plus minus 0,07 cm. Ya, itu tadi materi tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.